Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertamanya bersama dengan nahkoda barunya John Herdman dalam FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Dan kita akan membahasnya lebih besar, lebih dalam mengenai peluang Timnas Indonesia pada malam hari ini. Saya akan membahasnya dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam Bung Joy. Selamat malam. Bung Joy, bacaan Anda gimana nih pertandingan 30 menit lagi nanti nih? Ya ini kalau dari sisi mini turnamennya FIFA Series ini sebetulnya nggak terlalu penting lah. Kecuali memang ada kalau menang lawan Serbia, menang lawan Bulgaria, bonus poinnya besar, bonus poin untuk ranking FIFA. Tapi dari sisi pentingnya turnamen, saya kira Indonesia harus menunggu nanti di AFF yang mungkin sekarang sudah masuk di kalender FIFA. Dan yang paling penting adalah Piala Asia 2027. Tapi bagi John Herdman, ini adalah pertandingan yang akan sangat menentukan masa depan timnya bersama filosofi permainannya. Jadi kalau setelan hari ini tidak terlalu oke, kerja keras masih akan berlangsung dalam bulan-bulan ke depan. Tapi kalau pertandingan hari ini oke, dalam arti tidak harus menang sebetulnya, tapi dari sisi determinasi permainan langsung terbentuk setelah hanya berkumpul 3-4 hari, kemudian filosofinya bisa berjalan walaupun tentu saja butuh proses, dan kita akan lihat bagaimana filosofi itu berjalan. Tetapi kalau kita bicara filosofi dan strategi, memang antar pelatih yang pernah menangani tim ini memang pasti berbeda. Dari Sintayong ke Kluivert, sekarang ke John Herdman pasti berbeda, pendekatannya berbeda. Tetapi kalau dari sisi bagaimana bermain, saya hanya membagi dua sebetulnya, sangat ofensif dan sedikit bertahan. Tapi saya rasa bagaimanapun cara bermainnya, pemain-pemain ini sudah sangat terbiasa. Dengan Sintayong mereka biasa dengan pola sangat ofensif, dengan 3-4-3 pernah, 3-4-2-1 pernah, dengan 4-3-3 pernah. Jadi rasanya semua pemain yang sekarang bergabung, karena 80% adalah peninggalan timnya Kluivert dan Sintayong, rasanya tidak ada masalah. Cuma persoalannya adalah apakah filosofi permainan dari Herdman itu mampu diterjemahkan secara individual dan secara tim oleh masing-masing pemain. Dan ini saya rasa yang akan menentukan masa depan apakah Indonesia akan sukses bersama John Herdman, apakah progresnya cukup cepat, atau butuh waktu lagi yang cukup lama, atau butuh lagi tambahan pemain-pemain dengan kapasitas yang lebih dari sekarang, meskipun saya nilai sih yang sekarang memang sudah yang terbaik ya, terlepas dari begitu banyaknya pemain diaspora, tapi ya inilah yang sekarang tim terbaik merah putih dalam mungkin 10 tahun terakhir. Jadi harusnya sih masa depan bersama Herdman, apapun yang terjadi pada hari ini tetap oke. Saya tidak melihat hasilnya karena ini masih merupakan proses. Dan pertandingannya pun dalam rangka persahabatan kan. Bung Joy, tapi kalau misalkan melihat rekam jejak John Herdman selama ini dalam melatih tim sepak bola dan juga rekam jejak timnas Indonesia yang saat ini, cocok nggak kira-kira? Kalau dari saya lihat dari beberapa rekaman dia bersama Selandia Baru dan Kanada, sebetulnya kan persepak bolaan modern ini hanya berkutat kepada bagaimana apakah akan bermain sangat ofensif atau seimbang. Kira-kira begitu. Nah, yang dibutuhkan kan sekarang adalah kalau mau bermain super ofensif. Tadi saya dengar formasinya 3-4-3, itu super ofensif. Jadi melihat lawannya yang mungkin peringkatnya juga nggak terlalu bagus, tapi mereka punya ketahanan fisik yang luar biasa loh, itu yang harus diwaspadai. Tapi Indonesia pun kan sebetulnya dipenuhi oleh pemain-pemain yang besar di Eropa, yang di Liga Super pun mereka yang terbaik sekarang. Ada Doni Tripamungkas bahkan bisa jadi starting line up karena dia bisa mengisi posisi kiri dengan sangat bagus. Ada Sayuri, ada Ramadan Sananta yang selama ini belum menemukan hasilnya. Masih ada Rizky Ridho juga. Jadi harusnya sih tim ini betul-betul bisa diandalkan ya untuk menghadapi siapapun dengan pola apapun, dengan strategi apapun. Karena mereka sebetulnya ini memang kapasitas yang paling bagus sekarang ada di tim Indonesia. Baik, permainan super ofensif dengan 3-4-3 ini dianalisa, dilakukan di awal pertandingan karena memang ranking timnas Indonesia ini di atas lawan ya, Bung Joy?
Ya rasanya kita cukup pede ya untuk memainkan pola super ofensif. Saya ingat betul ketika Indonesia melawan Arab Saudi pada pertandingan pertama di penyisihan di kualifikasi Piala Dunia. Itu sampai pelatih Roberto Mancini kan kaget Indonesia bermain begitu ofensif. Meskipun hanya efektif dalam kira-kira 60 menit. Tapi kalau misalnya kesiapan fisiknya lebih dari yang sudah-sudah, rasanya sih 90 menit bisa dengan determinasi tinggi, sangat ofensif, dan itu memaksa lawan siapapun itu akan bertahan. Seperti Arab Saudi ketika mereka sebetulnya betul-betul dilakahi oleh Indonesia di pertandingan pertama ini. Nah ini yang menurut saya harus menjadi pegangan juga. Indonesia bisa bermain dengan pola apapun, dengan strategi apapun, dengan ofensif yang seperti apapun, bahkan dengan bertahan pun sebetulnya Indonesia punya kapasitas yang luar biasa karena di belakang opsinya pemain bertahan itu hampir semuanya udah level kelas 1 Asia. Iya, iya. Nah, tapi PR Indonesia memang selama ini salah satunya merupakan ketahanan fisik. Tadi Bung Joy sempat menyatakan bahwa walaupun peringkat lawan ini di bawah peringkat timnas Indonesia, namun ketahanan fisiknya bisa jadi di atas. Bagaimana melihat hal ini? Betul. Apakah hal itu saja yang harus menjadi kewaspadaan atau sebenarnya ada hal-hal lain yang juga harus diwaspadai? Ya, selain ketahanan fisik, mereka juga punya determinasi yang cukup bagus ya. Dalam arti ketika mereka menyerang itu betul-betul dengan kecepatan tinggi, dan itu yang harus diwaspadai terutama oleh pemain-pemain yang nanti ditempatkan oleh John Hartman di sisi sayap. Nah ini yang butuh perhatian lebih karena biasanya kalau bermain di kandang sendiri, apalagi polanya ofensif, itu biasanya suka keenakan mainnya, terus menyerang, meninggalkan sektor pertahanan yang kalau bermain dengan 3 back itu akan sangat berbahaya karena pemain-pemain yang berada di sayap itu akan meninggalkan wilayahnya dengan luas wilayah yang ditinggalkan itu cukup besar. Nah ini yang pasti akan dieksploitasi oleh pemain-pemain St. Kitts and Nevis. Baik. Kemudian salah satu PR Timnas Indonesia juga yang selama ini sering didengar adalah kurang bisa menyelesaikan umpan-umpan yang ada, kemudian juga penguasaan bolanya bagus tapi akhirnya tetap nggak gol gitu. Bagaimana melihat hal ini? Ya itu penyakit dari sejak zaman Sintayong. Tapi mudah-mudahan kalau lini tengah Indonesia bisa lebih, dalam arti ketika menyerang mereka lebih solid di lini tengah, bisa memberikan umpan-umpan yang cukup matang atau pola permainan yang bisa membongkar pertahanan lawan kalau 1-2 rencana gagal, lebih banyak kreativitas dari lini tengah, rasanya sih produktivitas itu akan datang. Karena kalau kita bicara pemain-pemain yang ada di lini depan, sebetulnya memang ada masalah dengan produktivitas gol. Tetapi saya rasa kalau diasah terus dalam rangka misalnya bukan saja persahabatan, tapi juga dalam pertandingan-pertandingan mereka di klub, rasanya sih itu akan terpecahkan. Cuma masalahnya bagaimana bisa mendapatkan kira-kira 3 peluang atau 5 peluang 1 gol, kira-kira begitu. Peluang bersih ya yang saya maksud. Nah ini kan Ramadan Sananta misalnya nggak pernah mampu untuk menyelesaikan banyak peluang. Ole Romeni juga tidak terlalu oke dalam hal itu. Jadi mungkin ada pemain-pemain baru yang bisa bergabung dan bisa memberikan kontribusi yang lebih bagus. Saya rasa itu akan menjadi peluang juga untuk pemain seperti misalnya Beckham, katakanlah yang bisa dijadikan starter hari ini. Kan bisa saja terjadi gitu. Itu kita nggak pernah tahu sebelum kita lihat di dalam 2x45. Semoga produktivitas golnya itu malam hari ini benar-benar meningkat ya. Bung, kemudian kalau misalkan dan diharapkan memang timnas Indonesia ini menang melawan St. Kitts dan Nevis pada malam hari ini akan berjumpa dengan Bulgaria karena Bulgaria tadi sore ya menang 10-2. Nah, kalau kemudian nanti menang terus bertemu dengan Bulgaria, bagaimana nih? Saya rasa sih hari ini malam ini kita akan menang. Lalu ketemu Bulgaria, ya Bulgaria ini kelasnya udah kelas dunia lah. Kita tahu mereka pernah melahirkan pemain seperti Christos Stoichkov yang udah kelasnya kelas Piala Dunia ya. Jadi ini adalah negara Eropa Timur yang
dalam sejarahnya memang bagus sepak bolanya. Dan kalau mereka menang 10 gol lawan Kepulauan Salomon, ya saya nggak heran lah, karena memang mereka punya tradisi yang luar biasa kuat. Tapi saya sih tidak mengharapkan misalnya Indonesia akan menang dengan skor yang besar lawan Bulgaria. Bisa memberikan perlawanan yang cukup masif, menurut saya itu sudah sangat bagus. Karena Indonesia harus membuktikan levelnya bisa setara katakanlah dengan Bulgaria untuk bisa berbicara lebih banyak nanti, bukan saja di AFF 2026 tapi juga di Piala Asia, bisa bersaing dengan Jepang, Korea, Australia dan negara-negara di Jazirah Arab. Jadi lawan Bulgaria ini bisa menjadi tolok ukur lah. Apakah Indonesia mampu untuk bersaing di kelas elit Asia nanti di 2020. Sebelum ke sana, malam ini harus menang dulu, begitu kan Bung Joy? Harapannya, prediksinya malam hari ini tadi sudah dibilang sebenarnya menang. Skornya berapa kira-kira Bung Joy? Kalau bisa cetak gol babak pertama, saya rasa Indonesia bisa menang lebih dari 2 gol. Kalau bisa cetak gol di babak pertama. Karena Dan, tingkat kepercayaan dirinya meningkat ya? Ya, rencana permainannya berjalan lancar, pemain-pemain depan agresif, punya peluang bisa cetak gol, ya mudah-mudahan itu terjadi. Dan dukungan dari penonton rasanya juga akan sangat berpengaruh. Mudah-mudahan Indonesia berjaya pada pertandingan hari ini. Baik, terima kasih. Kita akan menantikan, menonton dan berdoa bersama-sama semoga timnas Indonesia bisa menang dengan baik malam hari ini. Terima kasih pengamat sepak bola Anton Sanjoyo telah bergabung bersama kami malam hari ini di Prime News. Sama-sama, terima kasih.